Lu pasti pernah ngerasain kan, godaan buat PMO itu kuat banget rasanya setiap kali abis gaming. Setiap kali lu abis main game favorit lu di HP kayak ML, PUBG atau game-game lain yang sekarang lagi tren kayak Roblox. Sebenarnya nggak cuma game HP mobile aja sih, PC dan konsol juga termasuk. Cuma ya game mobile emang yang secara akses itu paling gampang kan. Jadi gue masukin case di sini yaitu game mobile. Kenapa rasanya hasrat lu buat PMO itu malah meningkat setiap kelar ngegame? Ternyata ada jawaban ilmiahnya. Pernah dilakuin penelitiannya juga. Emang ada koneksi kuat antara gaming, terutama yang online gaming, internet gaming, dengan porn addiction. Jadi buat lo yang selama ini hobi gaming, yang udah nyampe tahap kecanduan main gamenya, ditambah lo kecanduan PMO juga, kabar buruknya kebiasaan gaming ini sepertinya mesti lo buang dulu dari hidup lo. Tapi tentu ada kabar baiknya juga, bukan berarti stop gaming permanen seumur hidup kok. Boleh gaming lagi nanti, tapi secara genrenya mungkin yang lebih slow gitu kan, yang tidak begitu menstimulasi dopamin di otak secara brutal. Jadi ini berdasarkan artikel ilmiah nih yang udah gue rangkum biar lo lebih gampang buat mencernanya. Itu meneliti seorang cowok usia 22-an dari Korea Selatan yang mana dia ini adik parah sama gaming plus kecanduan porn, PMO juga. Korea Selatan itu terkenal banget sama culture budaya video gamingnya, terutama yang online gaming. Seperti yang tertulis juga di artikel bahwa genre gamenya itu yang internet gaming, berarti multiplayer online gitu, ditambah dia juga kecanduan PMO. Wajar, seperti yang udah pernah gue bilang, habit buruk pasti mengundang habit buruk lainnya. Keystone habit, habit pemicu yang tanpa sadar mendorong lu untuk PMO terus. Nah, di artikel ini menjelaskan di otak kita itu ada yang namanya HPA, Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis. Gila nggak tuh? Ilmiah banget cuy istilahnya. Gue juga pertama kali denger ini. Yang mana si HPA ini secara pattern, secara aktivasi, itu sama kayak penyalahgunaan obat terlarang. Otak seorang cowok yang adik sama gaming parah itu sama kayak otak pengguna obat terlarang secara aktivitas HPA-nya berdasarkan artikel ini. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Yang terjadi ya kayak banjir dopamin, trigger cue, rutin reward yang terstimulasi secara berulang kali dan secara brutal. Bahasa gampangnya overstimulasi. Jadi kenapa lu merasa hasrat PMO itu naik banget setiap kali lagi ngegame atau pas udahan gamenya, itu karena otak lu telah masuk ke mode HPA axis yang terhyperstimulasi. Jadi gaming itu kayak sesi pemanasan. Kelar ngegame lu butuh rangsangan yang lebih hebat lagi, yang lebih ekstrim lagi buat muasin otak lu yang udah terlanjur terstimulasi gara-gara pattern yang game online sajikan itu sama kayak pattern otak pecandu. PMO ya bakal jadi opsi karena cuma ini yang sanggup buat menstimulasi secara lebih ekstrim lagi otak lo yang udah masuk ke mode HPA tadi. Gejolak ini baru akan berhenti begitu lo ambatukam, begitu lo ejakulasi. Penyebabnya karena hormon. Aktivasi hormon bahagia yang menenangkan yang bernama serotonin itu rilis. Tapi sebentar banget doang ini. Abis itu prolaktin naik dan dopamin crash. Yang mana ini bikin lo merasa depresi dan menyesal parah. Jadi sorry banget nih. Gue gak bermaksud buat menyakiti hati lo. Saya hanya menyampaikan fakta berdasarkan penelitian di sini. Game online itu red flag kalau lu emang niat pengen sembuh total dari kecanduan PMO. Di artikel ini ditekankan kan kalau yang jadi masalah itu internet gaming. Internet gaming bukan berarti semua video game. Kalau lu mainnya yang offline story, game petualangan, itu kategorinya bukan game online tentu saja. Tapi bang, gue nggak sanggup bang main yang offline story soalnya bosen pas gue mencoba mainnya. Nah, dengan lu bilang bosen aja ini udah menjelaskan kondisi otak lu yang udah terbiasa teroverstimulasi sama game online sehingga pas nyobain game offline otak lu nggak sanggup karena
terlalu slow gameplaynya mungkin ataupun progressingnya. Ini yang jadi masalah. So yang jadi problem di sini adalah game online-nya, bukan video game in general. Tapi kalau lo nanya sama gue ya, mending stop total dulu gamingnya. Semua jenis video game apapun itu, berhubung masih banyak kok aktivitas hobi pengganti lainnya yang lebih bagus buat memperbaiki kerusakan otak akibat PMO yang nge-reverse. Harus selalu inget terus pokoknya, berhenti PMO itu bukan sekedar lu ngebuang satu kebiasaan buruk ini, tapi di sini lu juga lakuin perombakan total di kebiasaan lu secara keseluruhan. Lu mengganti identitas baru, lu keluar dari segala hal lifestyle ataupun hal-hal yang lu tanpa sadar itu mendukung lu untuk ngelakuin PMO. Cowok yang nggak ngerti ini pasti gagal mulu, relapse mulu. Lu harus ngeliat gitu, maksud gue kayak kalau gue ngelakuin ini bakal mendukung gue untuk stop PMO dalam hal memperbaiki kerusakan otak atau malah memperburuk gitu. Ini ngebantu atau enggak? Simple. Komen di video ini, coba lu ceritakan pengalaman lu, apakah lu merasakan pattern yang gue jelasin di video ini. Setiap kali habis gaming online hasrat PMO lu naik, atau pas lagi gamingnya entah dari mana munculnya hasrat ini, padahal kan gamenya nggak ada nampilin sama sekali karakter-karakter cewek seksi gitu. Kalau patternnya seperti itu tanpa ada pemicu secara visual, artinya game online bikin pengen PMO itu bukan unik tergantung individu, tapi emang general berlaku ke semua cowok. Alright, thank you so much for watching this video. Like, share, comment, subscribe. Seperti biasa, cek ibu gua bacaan yang sangat keren. Link ada di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Peace.